Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Rustiani. NPM saya 101210074. Saya dari kelas C5 Manajemen. Saya akan menjelaskan materi tentang Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Ta'rif al-insan atau pengenalan manusia. 2. Hakikatul insan atau hakikat manusia. 3. Takatul insan atau potensi manusia. 4. Nafsul insan atau jiwa manusia. 5. Sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Ma'rifatul insan. Ma'rifatul insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi ma'rifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Materi yang pertama yaitu ta'rif al-insan atau pengenalan manusia. Manusia memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya dibanding makhluk yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihi salam. Asal penciptaan manusia. Manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi manusia diciptakan karena tanah, dan unsur langit karena diciptakan dari ruh. Unsur tanah. Dalam penciptaan makhluk hidup termasuk manusia, ada beberapa ayat Al-Quran yang menyatakan pentingnya peranan tanah liat, yaitu yang pertama yaitu Quran Surat Al-An'am ayat 2. Yang kedua Quran Surat As-Sajdah ayat 7. Dan yang ketiga Quran Surat Al-Hijr ayat 28. Unsur ruh. Ruh merupakan zat yang tak terlihat, tetapi hakikat ruh itu terasa eksistensinya dalam jiwa manusia. Fungsi utama ruh untuk merasakan, meyakini, mengendalikan, dan memutuskan. Unsur manusia. Berdasarkan fungsinya, manusia disimbolkan dengan 3 unsur utama, yaitu hati, akal, dan jasad. Yang pertama yaitu akal atau hati. Di dalam akal atau hati inilah terletak azamu atau tekad, keputusan, niat, dan rencana. Disinilah letak takwa itu, sebagaimana disebabkan oleh Rasulullah SAW. B. Al-aq atau akal. Akal termasuk karunia Allah yang terbesar bagi manusia, karena dengan akal inilah kemudian ia menjadi makhluk yang paling istimewa. Dengan akal itu manusia dapat memahami berbagai hal yang Allah ajarkan, sebagaimana yang dijelaskan pada Quran Surat Al-Isra ayat 36. C. Jasad. Sebagai pelaksanaan apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Tanpa jasad, tekad dan pengetahuan hanya menjadi impian dan teori yang kosong, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105. Amanah manusia. A. Amanah al-ibadah atau ibadah. Dalam kehidupannya di dunia ini, manusia diberi tugas-tugas agama, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, di mana jika dikerjakan mereka akan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan mereka akan mendapat siksa. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Dalam memikul tugas amanah ini, manusia terbagi menjadi 3 golongan, yaitu kaum munafik, kaum musyrik, dan kaum mukmin. B. Amanah al-khalifah atau kepemimpinan di muka bumi. Allah Ta'ala telah menegaskan amanah ini melalui firman-Nya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 50, Quran Surat Yunus ayat 14, dan Quran Surat Hud ayat 7. Dan yang terakhir balasan. Dengan adanya 2 amanah ini, Allah Ta'ala telah menyiapkan azab atau balasan. Mereka melakukan amal kebijakan akan memperoleh balasan kebaikan yang setimpal, bahkan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Sementara balasan bagi orang-orang yang ingkar akan perintah-perintah Allah Ta'ala akan azab yang keras yang setimpal dengan ingkarannya itu. Materi yang kedua yaitu hakikatul insan atau hakikat manusia. Sebagai seorang manusia, maka kita harus bisa memahami hakikat dari diri dan kehidupan kita sebagai manusia. Hal ini penting agar kita sebagai manusia dapat bertindak adil terhadap diri maupun orang lain dan juga makhluk-makhluk lainnya. Makhluk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Alam fitrah berada di atas fitrah. Menurut KBBI, fitrah adalah sifat asal, kesucian, bakat, dan pembawaan.
Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang diciptakan alal fitrah, berada di atas fitrah sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Lemah. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan daif atau lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsu. Kadangkala mereka mengalami lemah azam atau tekad, lemah iman, dan lemah kesabaran. Manusia pun pada dasarnya memiliki kelemahan fisik, sehingga Allah Ta'ala menetapkan kebijakannya dalam memudahkan berbagai perintah dan larangan, dan ketika terjadi kesulitan dibolehkannya melakukan sesuatu yang hukumnya adalah larangan. Quran Surat An-Nisa ayat 28. Bodoh. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan jahil atau bodoh. Allah Ta'ala mengungkapkan kondisi manusia ini dengan firman-Nya Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Fakir. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan fakir atau butuh kepada pemberiannya. Quran Surat Fatir ayat 35. Muliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lainnya, di antaranya yang pertama yaitu dengan ditiupkan ruh. Allah Ta'ala memuliakan anak-anak Adam karena nafur ruhi telah ditiupkan ruh ciptaan Allah Ta'ala kepadanya. Quran Surat As-Sajdah ayat 9. Yang kedua yaitu memiliki keistimewaan. Manusia merupakan makhluk Allah yang dianugerahi dengan berbagai keistimewaan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Yang ketiga yaitu ditundukkannya alam pada manusia pun dimuliakan oleh Allah Ta'ala karena musakharun lahu telah ditundukkan alam ini kepadanya. Quran Surat Al-Asiyah ayat 12. Ibadah yaitu taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya baik berupa perbuatan maupun perkataan yang berupa lahir maupun batin. Manusia diwajibkan untuk beribadah. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Khalifah. Di antara tugas khalifatul fil ardi ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang mukhayyarun, diberi pilihan oleh Allah Ta'ala apakah memiliki iman atau al-kufru. Quran Surat At-Taghabun ayat 2. Balasan atau pertanggungjawaban. Setiap perbuatan pasti akan mendapat balasan atas apa yang telah ia perbuat Allah, maka hendaklah manusia dapat memilih apa yang akan ia lakukan. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Akibat surga. Manusia adalah makhluk yang majayun, mendapatkan balasan amal. Mereka yang beriman dan memperbuat kebajikan akan mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala berupa al-jannah atau surga. Quran Surat As-Sajdah ayat 19. Neraka. Sedangkan mereka yang ingkar akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa anar atau neraka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 24. Materi yang ketiga yaitu takatul insan atau potensi manusia. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan, maka Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Potensi itu meliputi potensi jasmani, ruhani, dan akal. Potensi yang diberikan Allah kepada manusia meliputi potensi pendengaran, penglihatan, al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran dari manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Al-mas'uliyah yang telah ia pikulkan kepada yang mempergunakan segala nikmat Allah Ta'ala itu untuk beribadah dan patuh kepadanya. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Al-amanah atau sikap amanah merupakan sesuatu yang dipercaya untuk menjaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Mereka yang amanah di dunia ini akan dianugerahi kehormatan al-khalifah atau kepemimpinan. Al-hianat. Bagi manusia yang memilih sikap hianat, maka Allah Ta'ala akan mengajak dan menghinakannya. Nauzubillahi min dzalik. Mereka yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah merupakan yang dihina. Kal-an'am, binatang ternak, kal-kirdi, seperti monyet, kal-khasabi, seperti kayu, dan masih banyak lagi. Materi yang keempat yaitu nafsul insan atau jiwa manusia.
Dapat disimpulkan bahwa nafs atau jiwa dalam pandangan Islam adalah diri sendiri, nyawa atau roh yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia. Dalam Al-Quran memiliki beberapa arti, yaitu sebagai berikut. 1. Jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Quran Surat Al-Maidah ayat 45. 2. Nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. Quran Surat Al-An'am ayat 90. 3. Suatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan. Quran Surat Al-Maidah ayat 30. 4. Sifat pada diri manusia yang berupa firasat dan indera yang ditinggalkannya. Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan demi jiwa serta penyempurnaannya, yakni penciptanya yang sempurna lagi tegak pada fitnah yang lurus. Selanjutnya dia mengarahkan kepada kekejian dan ketakwaan. Artinya dia menjelaskan kepadanya seraya menunjukkan kepada apa yang ditakdirkannya untuknya. Tingkat nafsunya manusia terbagi menjadi 3, yaitu 1. Nafsu mutmainnah. 2. Jiwa yang aruh, kalbu, azam, dan akal. 3. Jiwa yang aruh. Materi yang terakhir yaitu sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Sifat-sifat manusia dibagi menjadi 2, yaitu banyak bersyukur atau syakur dan bersabar atau sabur. Banyak bersyukur atau syakur. Bersyukur adalah sesuatu perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan. Bersabar atau sabur. A. Sabar menerima cobaan hidup. B. Sabar dalam keinginan hawa nafsu. C. Sabar dalam taat kepada Allah. D. Sabar dalam berdakwah. E. Sabar dalam perang. F. Sabar dalam pergaulan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.